Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sahabat sekalian di mana saja Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Mukhlis Dendros. Ingin berbagi pengalaman, berbagi bacaan, berbagi sedikit ilmu. Banyak orang yang berusaha di dunia ini agar hidupnya berhasil, terutama berhasil di bidang finansial, usaha yang maju, bisnis yang lancar, modal yang banyak. Tapi kadangkala langkah yang dilakukan menabrak syariat, menentang takdir, akhirnya bisnis, usaha tadi hancur berantakan. Sebuah buku dengan judul Kesalahan-kesalahan Fatal Pengusaha yang Mengembangkan Bisnis dengan Utang. Buku ini tidak ada di pasaran. Buku ini dibagikan secara gratis oleh kawan-kawan yang punya perhatian agar kita sebagai umat Islam khususnya dalam memulai usaha, mengelola usaha tanpa berhutang, tidak pula terlibat dengan riba. Ini disebut dengan buku merah. Mungkin Anda sudah banyak membaca ini. Ada yang sudah punya, dibagikan oleh saudara-saudara, teman-teman sejawatnya. Anda mungkin sudah membacanya. Tapi intinya dalam buku ini mengajak kita agar meninggalkan riba, sehingga usaha yang kita lakukan itu berjalan dengan baik tanpa beban dosa. Karena konsekuensi utang itu di akhirat besar sekali. Ada beberapa hal konsekuensi dari orang yang berhutang, apalagi tersangkut dengan riba. Yang pertama, dibangkitkan sebagaimana pencuri. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah SWT pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Sebab hutang belum dia bayar dan tak terbayar karena bergelimang dengan riba. Yang kedua, konsekuensi utang itu di akhirat tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Padahal kita sebagai orang beriman berharap kita yang penuh dosa, penuh maksiat ini nanti masuk surga juga. Berharap kita dari syafaat Rasulullah SAW. Tapi mereka yang memiliki hutang yang belum terbayarkan terhalang dari syafaat Rasulullah SAW. Yang ketiga, konsekuensi utang itu adalah mengurangi pahala amal soleh. Padahal kebaikannya akan dipakai untuk membayar utang. Hadis riwayat Ibnu Majah menyebutkan, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikan di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi kebaikannya itu akan diberikan kepada orang yang dihutanginya. Buku ini sudah beredar luas. Bahkan tokoh-tokoh yang sudah membaca buku ini juga banyak. Di antaranya Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden kita, kemudian Habib Rizik Syihab, dan juga Abdul Somad,
Tengku Zulkarnain, A.A. Gim, dan beberapa tokoh nasional lainnya. Layak buku ini juga dibaca bagi Anda dan saya agar mendapat hikmahnya. Buku ini tidak diperjualbelikan, tapi mungkin bisa Anda meminjam dengan saudara Anda. Dan bagi Anda yang memiliki buku ini lebih dari satu, berikan kepada yang lain, agar juga memberikan perhatian supaya tidak terjerumus dalam hutang dan direndam oleh aktivitas riba. Saudara sekalian, kita hanya menyampaikan, memberikan tausiah, berbagi pengalaman agar ini bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.